Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita hadirkan hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita berbagai macam nikmat, sehat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dan satu acara ini aksi nyata calon guru penggerak atas 10 dari salah seorang teman kita yaitu Pak Ahmad Janis PDI. Tapi sebelumnya marilah untuk barokahnya acara ini kita bersama-sama banyak dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara yang selanjutnya, ini sepatah kata sambutan dari Bapak IP Kepala Sekolah SDN 2 Timur Pedung kepada Bapak Kadek Surati Jaya SPD GL. Waktunya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat yang telah diberikan pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat pada kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 dengan tema budaya positif. Bapak-bapak guru yang saya hormati, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini mungkin bagi kita merupakan hal yang baru, ya, karena kita tahu bersama bahwa di sekolah kita ini baru ada satu guru yang ikut dalam program guru penggerak, yaitu Pak Ahmad Yani pada angkatan ke-10, ya. Sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini merupakan hal baru bagi kita. Oleh karena itu saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pada pagi hari ini, ya, karena ini merupakan kegiatan yang bagus, yang baik, yang harapannya ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung di sekolah kita. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada bapak-bapak guru semuanya agar ikut berpartisipasi dengan baik pada kegiatan ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan aksi nyata pada pagi hari ini bisa tercapai dan memberikan manfaat yang baik bagi kemajuan sekolah kita ke depan. Mungkin hanya itu pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya kegiatan
Sinyata Jalan Tumbuh Bergerak angkatan 10 dengan tema bulan positif dan resmi saya buka. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Sekolah Saifullah Bil Betul. Kepada beliau kita aturkan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita sama-sama mengikuti aksi nyata dalam hal ini diambil tema budaya positif kepada Bapak Ahmad Yani SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Bapak yang memang tidak ada di dunia ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Kedua, selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang mereformasi umat Islam, umat manusia, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan sekarang. Alhamdulillah. Baik Bapak Guru SDN Waduh Betul, di sini saya berdiri sebagai calon guru penggerak. Ini salah satu kegiatan di modul 1.4. Kami di angkatan 10 atau angkatan lain, kami diberikan tugas salah satu budaya positif, dan itu kita videokan dan kita masukkan salah satu kegiatan dan harus kita selesaikan. Baik Bapak Guru, sebelum ke kegiatan ada hal yang harus kita ikuti dulu, yaitu berdoa. Kami harapkan untuk berbanyak acara yang kita lalui hari ini, kami harapkan dari Bapak Guru salah satu yang mungkin doa. Mungkin Pak Riyadi, kami sempatkan dulu waktu untuk berdoa. Kami silakan. Ya Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, jadi untuk barokahnya acara ini marilah kita sama-sama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Untuk kita yang beragama Islam, kita bersama-sama membuka dan membaca umur kita Al-Fatihah, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Riyadi yang telah memberi doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara kita berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita setelah berdoa, ada ice break yang mungkin tulisannya seperti itu ya, atau ya ice breaking. Nah, saya harapkan nanti di kelas masing-masing nanti ice breakingnya juga diterapkan ya. Nah, ini salah satu memotivasi anak-anak untuk semangat belajar. Nah, kita di sini juga kami harapkan ada ice breaking sedikit. Ini untuk mengingat kita semua
Nanti di SPRI ini saya sedikit mengambil peningkatan kita, bagaimana kita bisa fokus dalam kegiatan yang kita lalui. Nah, Bapak Guru yang terhormat, kita ketahui di 1 tahun itu berapa bulan? Ada 12 bulan. Setiap bulan itu mempunyai tanggal yang berbeda-beda. Ada tanggal 28, ada tanggal 31, ada tanggal 30. Nah, pertanyaannya, di bulan berapa? Nah, di bulan berapa terdapat tanggal 28? Februari. Semua bulannya betul ya. Iya itu semua bulan sebenarnya, karena di bulan semua bulan Januari sampai Desember itu mempunyai tanggal 28 ya betul. Ya, terima kasih. Tangan dulu kepada Nah, SBG yang kedua kami harapkan berdiri sebentar ya, 5 menit. Ini pergerakan motor mungkin tadi agak ketat, sekarang kita terus sedikit. Bapak Guru tahu nggak lagunya Topi Saya Bunda, tahu nggak? Tahu ya, semua tahu ya. Sekarang dengan ini ada gerakan. Nah, kodenya begini. Saya kasih contoh dikit. Ketika saya bilang topi pegang kepala, ya. Saya pegang dada, karena saya topi saya kalau bulan tidak bulan. Kalau tidak, berarti gini ya, tidak. Bunda, bukan sama gini ya. Topi saya, nah ya itu urutannya. Nanti ada nyanyian yang dibolak-balik. Nah, sudah siap Bapak Guru? Ya siap. Saya nyanyi ya. Topi saya Bunda, Bunda topi saya, Bunda saya topi bukan saya Bunda. Ya, ya. Terima kasih. Nah, ternyata kita ingat semua ya, kita fokus. Nah, jangan kita fokus dalam kegiatan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini telah saya simpulkan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, yang pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan pelajar setiap peserta didik, supaya menumbuhkan motivasi belajar intrinsik, memahami peran evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum, untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil Pancasila. Nah, di sini telah saya simpulkan tadi malam. Ini tujuan yang kita harapkan setelah aksi nyata ini kita bahas. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Kalau kita dengar kata budaya itu mungkin apa kira-kira? Kalau Mama kira-kira apa budaya? Budaya positif, kebiasaan, tradisi, keyakinan-keyakinan yang dilakukan setiap hari. Nah, itu yang
budaya positif yang diharapkan dari dunia pendidikan Indonesia itu dengan budaya positif untuk menciptakan murid yang mempunyai profil karakter Pancasila. Nah, pertanyaan pemantik di sini mungkin Bapak Guru di pertanyaan ini ada 3 pertanyaan. Apakah Bapak setuju dengan 3 pertanyaan yang ada di depan? Kalau misalnya Bapak setuju, sekiranya nanti jawabannya nanti dicoret-coret ya, dicoret-coret. Misalnya, apakah Anda setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nanti Bapak Guru memilih atau bisa menjawab 3-tiganya. Bapak setuju? Ya, misalnya kalau Bapak setuju, saya setuju, tapi mempunyai alasan supaya nanti di materi yang kita bahas pada kesempatan ini berjalan. Nah, sejauh mana kita selama ini untuk menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah? Mungkin Bapak Guru kami saya bagikan slide di belakangnya, nanti Bapak tulis, Taman ditulis. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak setuju dengan alasan? Ya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, seperti kita berikan reward atau hadiah yang juara 1, 2, dan 3 misalnya. Itu yang hasilnya dari poin yang ketiga. Setuju satu dan tiga. Ya, misalnya Pak Ari setuju, misalnya saya nomor 1 setuju, saya setuju dengan alasan karena ini. Nah, terus nomor 2, saya setuju dengan alasan ini. Terus yang ketiga, saya setuju dengan alasan. Nah, ini yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi belum kita tahu makna apa yang sebenarnya sudah kita lakukan. Sudah. Berarti alasan kita ini Pak ya? Ya, alasan pokoknya apapun bahasanya yang penting menurut pemikiran Bapak, misalnya ini suatu hal yang sudah kita lakukan sebenarnya di kelas. Nah, ini misalnya hukuman Bapak mendisiplinkan anak, saya setuju kalau ini disiplin. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan, dan belum kita tahu apa sebenarnya alur dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini jadi setelah ini kalau kita Bapak sudah menjawab sesuai dengan apa hasil pemikiran Bapak, nanti kita tempel di sini, dan baru kita bahas modul 1.4 ini, budaya positif. Nah, baru kita terjawab sendiri sebenarnya
hal apakah itu benar atau tidak. Nah, Pak Kepala sudah ya? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Jadi oke, kamu tulis aja. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Guru bisa jadi calon guru penggerak. Nah, seperti inilah kegiatan-kegiatannya. Tidak ribet sebenarnya. Kalau kita mau melakukannya, insya Allah akan terselesaikan. Yang menjadi masalah di guru penggerak itu sebenarnya kita itu membutuhkan waktu untuk melakukan kegiatan. Akhirnya setelah waktunya mau mepet, baru kita kerjakan. Nah, itu yang sering terjadi pada saya sebenarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan karena nanti kegiatan ini bisa saya terapkan di GKK, di GKK PRI. Nah, sebelumnya saya belajar dulu di sini, sekiranya sudah saya apa bisa berbicara di depan Bapak Guru. Insya Allah nanti di GKK bisa saya terapkan kegiatan-kegiatan lainnya. Coba tahu Bapak nanti kan dari calon penggerak angkatan 12 Pak Kaki juga Pak Kepala, insya Allah. Sebenarnya ada kesepakatan kelas dulu ya, kegiatan ini tapi lupa lagi. Kita menunggu jawaban dari teman. Kira-kira sebelum lanjut dari pertanyaan ini, sebenarnya ketinggalan tadi kesepakatan kelas yang kita terapkan saat ini kira-kira apa? Misalnya saya contohnya tidak merokok ketika audiensi berbicara, itu kegiatan-kegiatannya. Sebenarnya itu harus diterapkan, tapi saya tidak ingat tadi. Nah, itu juga diterapkan di kelas. Sebelum Bapak Guru masuk ke kelas, ada kesepakatan antara kita sama anak. Mana waktu 5 menit dipakai atau bisa dipakai 1 tahun, bisa dipakai
1 bulan atau bisa dirubah 1 hari. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa ditulis atau ditempel ya, ditempel di depan. Kesepakatan kelas misalnya ketika Bapak Guru berbicara tidak boleh bermain-main. Contoh, nanti Bapak Guru bisa kalimatnya diatur yang bisa dipahami sama anak. Kalimatnya bisa diatur dan bisa dipahami sama anak. Terus yang kedua, tidak makan dalam kelas, itu kesepakatan. Nah, itu kesepakatan. Nah, itulah kesepakatan kelas itu bisa dilakukan, dirubah 1 hari atau bisa dirubah 1 minggu atau 1 tahun bisa. Nah, dirubah bisa. Nah, itu harus diterapkan. Karena tadi saya kelupaan, makanya kesepakatan kelas di ruang ini tidak saya terapkan. Nah, ini baru ada 2 ya, dari Pak Tri. Kita lihat dari Pak Kepala dulu. Di sini Pak Kepala sekolah menjelaskan kurang sebagai karena apa nih Pak? Kurang setuju. Ya, intinya kurang setuju karena ini bersifat sementara, betul ya? Ya, karena ini bersifat sementara. Mendisiplinkan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang pertanyaan pertama dari Pak Bri, saya setuju. Hanya saja jika hukuman terlalu keras, terutama baru hukuman fisik maupun ucapan keras dapat merusak mental. Nah, Pak Bri dia nomor 1 mengatakan setuju, tetapi ada kata tetapinya. Tidak boleh dipukul keras atau perkataan-perkataan kasar. Nah, hukuman. Nah, ini Pak Bri itu setuju, tapi tanda kutip. Nah, terus dari Pak siapa tadi? Pak Salman tidak setuju karena hukum dapat memberikan dampak yang tidak baik, terlebih jika hukuman berbentuk hukuman fisik. Nah, sama. Tidak setuju ya? Tidak setuju, apalagi hukuman fisik. Hukuman yang kita terapkan di sekolah itu tidak hukuman fisik sebenarnya. Ada hukuman fisik, ada hukuman sosial, emosional. Misalnya hukuman guru tidak menyapa murid, itu sebagian dari hukuman. Ada hukuman rasa bertanggung jawab seperti mencatat. Nah, itu hukuman. Nah, ini kita masih fokus pada hukuman. Satu pertanyaan dari saya, anak misalnya si Andi terlambat masuk sekolah. Wali kelas 1 Pak Saifullah memberi hukuman dengan berlari keliling lapangan 10 kali. Pertanyaan kedua, Andri terlambat masuk sekolah. Masuk dalam pelajaran olahraga. Sehingga guru olahraganya memberi hukuman lari 10 kali keliling lapangan. Kira-kira mana yang terdapat hukuman di sini? Guru kelas memberi hukuman lari keliling lapangan 10 kali atau guru olahraga yang memberi hukuman keliling 10 kali? Kira-kira mana yang termasuk hukuman dan mana yang tidak termasuk hukuman? Ada yang bisa menjawab? Keliling, kita sepakat keliling itu bagian
hukuman sebenarnya ya, bagian dari hukuman, tapi posisinya ada tempatnya. Ketika di pelajaran kelas kita beri hukuman, disuruh keliling, sedangkan anaknya, teman-temannya berada di dalam kelas, nanti itu menjadi perhatian anak itu ke anak yang kena hukuman. Nah, ini yang dimaksud dengan hukuman. Bagaimana dengan guru olahraga tadi? Karena itu bagian dari olahraga, maka itu tidak dianggap suatu hukuman. Nah, itu sebagai motivasinya. Mungkin temannya sudah lari-lari tapi dia baru datang lari 10 kali. Nah, itu bagian dari pendisiplinan. Nah, baik, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kita lihat dari pertanyaan Pak Kepala, kurang setuju karena hanya sementara. Ya Pak Kepala ya, Pak Ri, saya setuju karena dapat meningkatkan kebiasaan baik di sekolah seperti sekolah satunya budaya membaca membersihkan sekolah. Nah, Pak Ri itu beranggapan bahwa itu sebagian kebiasaan yang harus ditingkatkan seperti membaca atau membersihkan sekolah. Pak Mas setuju jika hukuman diberikan dalam bentuk positif maka memberikan dampak yang positif juga bagi anak-anak. Wilayah mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi nanti kita bahas lebih. Pertanyaan ketiga, pemberi penghargaan. Nah, ini yang sebenarnya, apakah ranking itu bagian dari penghargaan tidak? Ranking 1, 2, 3, 4 sampai ranking 11. Apakah itu bagian dari penghargaan? Ranking. Kayaknya penghargaan juga pada ya, karena di kurikulum mereka itu ada nggak terdapat yang diterapkan ranking. Jadi belum kita sejauh sana ya. Nah, itu penghargaan atau kita memberikan reward kepada anak berupa hadiah, buku dan sebagainya sapi. Nah, itu juga sebenarnya. Nah, di pertanyaan ketiga Pak Kade, Pak Kepala setuju karena anak-anak akan terasa diperhatikan dan dihargai. Nah, ini Pak Kepala tadi setuju di sini. Kalau yang lain kurang setuju. Pak Ri tidak setuju karena dapat melemahkan minat dan motivasi belajar dari siswa yang kurang mampu. Nah, terus yang ketiga setuju dengan memberikan penghargaan, anak akan semakin semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita bahas dari pertanyaan otomatis pada kesempatan ini. Nah, di sini sebelum kita menjawab dari pertanyaan ini, kita di sini sebagai seorang guru kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep seperti ini. Nah, ini yang saya dapatkan di Penggerak. Salah satunya budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan ini. Tadi pertanyaan yang ketiga ya, posisi kontrol, distribusi, nah juga dengan hukuman. Nanti apakah itu bagian dari hukuman, keyakinan kelas sekolah atau segitiga distribusi. Nah, segitiga distribusi itu segitiga yang bagaimana kita menanggapi kesalahan anak. Nanti kita bahas di modul ini. Baik, Bapak Ibu, di sini, nah kita mengenai dulu budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif, nah kita ketahui budaya sudah dijelaskan tadi,
di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tawaran dari seorang guru. Nah, disinilah guru sebagai coach. Apa coach itu? Sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai panutan. Guru sebagai yang dicontohi. Karena guru, kalau masa kita guru itu bilang, masa-masa dulu itu kalau kita lihat dulu kan tahu yang beda dengan sekarang. Nah sekarang itu guru itu harus dicontohi. Beda dengan guru masa lampau, lah masa tahun 80-an seperti angkatan saya, angkatan Pari, angkatan Pak Gadi, beda dengan guru sekarang. Seperti diputar 180 derajat perbedaan guru masa sekarang dan masa yang dulu. Nah di sini budaya positif itu sebagai guru sebagai teladan, guru sebagai coach, sebagai pemimpin pembelajaran atau guru karena guru itu yang dicontohi oleh anak. Apa yang dilakukan guru di sekolah itu anak itu masuk ke dalam pikirannya itu yang diterapkan. Guru orang tua juga terima sebagai guru karena madrasah pertama di rumah itu adalah orang tua atau lingkungan. Anak belajar dari lingkungannya. Nah, setelah dia masuk ke SD atau ke sekolah dasar, dia juga belajar dengan lingkungannya. Entah itu belajar dari temannya, dari gurunya, atau dari kawan-kawan. Nah itu yang diterapkan, itu yang dirasakan anak. Nah untuk itu kita sebagai guru mari berubah kebiasaan anak yang ada di lingkungannya, di sekolah tempatnya kita untuk berubah supaya anak bisa berbudaya positif. Apa makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari kata murid-murid. Nah ini yang diharapkan itu objeknya itu murid-murid. Disiplin membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Apakah disiplin? Nah, nanti kita berikan disiplin positif. Disiplin dulu. Apakah disiplin suatu hukuman atau satu tuntunan yang harus diikuti? Biasanya kalau kita disiplin itu disiplin tidak boleh ini, tidak boleh ini. Mungkin kita pernah melakukan itu suatu perubahan pada kita, atau bisa kita katakan suatu hukuman yang akan kalau kita lakukan kita akan hidup. Nah itu termasuk. Tapi belum kita bahas di sini maknanya saja. Disiplin positif. Di sini penerapannya kita disuruh mengajarkan anak bertanggung jawab. Ya memang disiplin itu supaya anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala hal. Ya seperti dia melakukan yang berlebihan. Nah kalau dia melihat dirinya disiplin, mungkin ini bagian dari kontrol diri. Yang ketiga, disiplin dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Nah, ada disiplin yang berupa paksaan. Kalau nah di sini kata kuncinya ini, nah ini yang kita jelaskan ya.
Bagaimana disiplin itu supaya tidak berakibat paksaan pada anak atau pujian atau hukuman. Nah, kita sering memaksakan kamu harus gini sebagian paksaan, apakah itu paksaan atau motivasi atau pujian atau hukuman. Nah, motivasi manusia itu sebelum kita pakai disiplin itu, motivasi manusia itu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan tadi. Di sini dibagi menjadi 3 untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya ada anak disuruh disiplin, biasanya anak itu saya akan melakukannya kalau saya supaya saya menghindari tuntutan dari itu, supaya dia merasa nyaman. Itu lakukan kedisiplinan di sekolah. Kedua, untuk mendapat imbalan. Bagaimana saya melaksanakan disiplin sekolah ini supaya saya dapat penghargaan atau pengenalan dari guru atau dari teman-teman lain. Nah, ini yang disiplin. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Nah, ini untuk mencakup dengan kepribadian anak. Nah, ini supaya kita merubahnya menjadi motivasi internal. Apa motivasi internal? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai dirinya sendiri dengan diri yang mereka percaya. Nah, maksudnya di sini mereka sadar bahwa dengan kebutuhan disiplin itu berdampak padanya, bukan sebagai hukuman, bukan karena itu sebuah tuntutan yang diberikan oleh seorang guru. Bapak guru, kita disuruh oleh polisi itu memakai helm kalau jalan raya, betul kan? Memakai helm. Kira-kira itu tuntutan yang harus kita penuhi atau itu kebutuhan? Misalnya kita nih jalur memakai helm, kita kan disuruh pakai helm ya kalau kita berkendara roda 2 ya, betul kan? Kita sepakat ya, itu betul. Polisi menyarankan kepada kita memakai helm ketika kita berkendaraan sepeda motor, betul kan? Betul. Kenapa itu sebagai apakah itu sebuah aturan yang harus diikuti atau memakai helm itu sebuah kebutuhan? Kira-kira menurut Pak Mar itu apa, kebutuhan atau aturan memakai helm? Kalau memakai helm misalnya apa akibatnya kalau tidak memakai helm? Misalnya kita jatuh, pasti yang disangat itu kepala itu ya kepala ya. Nah, itu sebuah kebutuhan bagi kita. Kalau kita beranggapan itu sebuah aturan, mungkin di kampung-kampung yang tidak ada polisinya kita tidak pakai helm. Mungkin kita keselong saja pakai polisi, betul kan? Nah, itu kalau kita berpikir memakai helm itu kebutuhan yang seandainya terjadi pada diri kita kecelakaan, itu akan melindungi kepala. Nah, itu kita beranggapan itu sebuah kebutuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi internal. Sama halnya dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Apakah paksaan, apakah itu penghargaan, atau itu yang menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 yang bisa saya simpulkan di malam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya harus dia pakai betul sekolah ini, dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, kalau kita merasa terlambat itu kan tidak nyaman bagi teman-teman atau bagi guru lain. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi eksternal, karena ini dia terfokus pada satu tujuan, bukan pada motivasi itu. Terus kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
Nah, kalau saya itu saya masuk kelas kalau kelas mungkin saya anggap paling bagus dipuji oleh teman atau dipuji oleh guru. Nah, ini ada yang diharapkan. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Apabila saya melakukan. Tadi yang pertama, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, tadi contohnya itu kan tidak pakai helm. Apa yang terjadi apabila tidak melakukannya? Ada pertanyaan-pertanyaan pribadi yang dilakukan. Terus kedua, untuk mendapatkan gelar, apa yang saya lakukan apabila melakukannya? Apa yang saya dapatkan? Nah, itu ada pengharapan dari orang lain. Dia tidak termotivasi, kita ketiga tidak ada penghargaan. Itu juga yang ada di yang ada di UIN 1. Kalau tidak ada guru yang memantau, mungkin dia tidak akan melakukannya. Tidak ada guru nih, kelas pada kakak semua, terlambatlah. Nah, itu karena tidak ada motivasi untuk diri sendiri, karena ada tekanan, ada ketidaknyamanan, makanya dia melakukannya. Misalnya di dalam kelas ribut anak-anak semua. Kenapa? Karena tidak ada, masih ketika ada gurunya baru bisa menang. Nah, ini masih. Yang kedua, ketika ada ujian. Bagaimana kalau tidak ada ujian? Anak-anak berontak. Nah, inilah yang kita terapkan di sini. Yang ketiga, untuk menyadari dirinya sendiri untuk melakukan hal apa yang dia dapatkan dari misalnya dalam sekolah atau dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya maksud dengan 3 institusi yang saya akan lakukan nanti. Di sini ada motivasi eksternal, yang kedua masih motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal tujuan disiplin positif. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran kita untuk menjadi orang seperti apa bisa yang dilakukan. Nah, kita beranggapan, nah ini yang dimaksud dengan merdeka belajar menurut Kiai Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau kita biasanya kalau ada perintah baru kita melakukan. Biasanya kan kita sebagian besar kita ya. Nah, kalau ada perintah baru kita lakukan. Makanya menurut Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi tercipta dari diri sendiri. Terus akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Nah, memerintah diri sendiri bukan ada tujuan. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi kebalansian mereka cekatan keimam. Ya, nah ini restitusi. Mungkin Pak yang lain sudah tahu apa itu restitusi. Nah, kita bahas sekali. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita menjustis anak itu salah, tetapi mereka yang mengetahui dirinya salah. Tapi kita sebagai untuk meyakinkan saja, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan kita menjustis seperti saya katakan, kamu salah, kamu ini. Nah, anak-anak sifat kontrol manusia itu sebenarnya manusia itu sulit dikontrol. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang, tetapi bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya. Kita ajar sebagai guru misalnya ada sifat kontrol, kalau tidak ada dari kesadaran diri kita tidak akan melakukan. Kita akan berontak. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi antara kita dengan murid atau kita dengan guru yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri. Nah, kita cari solusinya. Bagaimana anak misalnya ngomong ini, bagaimana solusinya? Dia akan muncul dari diri. Bukan kita kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, itu bagian dari penghukuman. Nanti di restitusi ini anak-anak itu dia belajar dari kesalahan dan menyadari kesalahannya, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir. Bagaimana nih kalau
mungkin faktornya main game, dia ketiduran. Nah, ini tujuan kita sebagai guru mengajak mereka untuk berpikir supaya mereka tidak mengulangi lagi. Nah, itu harus diberlakukan pada orang lain. Ciri-ciri restitusi. Nah, di sini ciri-ciri ya, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, kita misalnya kamu harus begini, misalnya kamu harus membersihkan WC, kamu harus lari. Nah, bukan sebenarnya. Namun untuk belajar dari kesalahan, kita ajak anak untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana mereka untuk belajar dari kesalahan dan mereka untuk memperbaiki. Nah, yang kedua memperbaiki hubungan kita sama anak itu harus terjaga. Anak yang kita berikan hukuman, dia akan mengancam walaupun dia tidak ucap, di dalam hatinya akan terbentuk ancaman. Nah, gitu biasanya itu anak. Nah, supaya itu kita memperbaiki kesalahan. Nanti yang tampilkan video sedikit, video cuplikan, bukan dari kenyataan tapi cuplikan. Tawaran, yang ketiga tawaran. Bagaimana kalau ini? Apakah kita bisa mencari solusinya? Oh iya bisa. Bagaimana kalau saya ini saya akan buka? Itu sebuah tawaran, bukan aturan yang diberikan kepada kamu tidak boleh harus bangun siang. Kamu bangun yang pagi itu bukan tawaran, itu bagian dari pasangan. Diskusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Diskusi mencari kebutuhan dasar dan dasar tindakan. Diskusi adalah cara yang paling baik. Diskusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Diskusi fokus pada solusi. Diskusi mengembalikan diri yang berbasis pada kelompok. Nah ini diskusi ini akan sudah dijelaskan tadi, anak supaya berpikir bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya. Nah ini juga ciri-ciri diskusi yang saya terapkan. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya kita harus terapkan di sekolah. Keyakinan apa? Tapi keyakinannya yang pertanyaan yang sifatnya anak bisa dipahami. Nah, itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas diterapkan oleh guru dan disepakati oleh anak. Nah, itu yang diharuskan ya. Nanti di kelas-kelas nanti kita harus sepakat pada anak, bukan keyakinan yang hanya guru yang memberikan, tapi kita harus sepakat juga. Bagaimana kalau anak memberikan pendapat saya ini, kita harus terima. Nah, keyakinan kelas tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu yang harus kalian harus diikuti. Kalau tidak diikuti dia mendapat konsekuensi. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila dari kendaraan berdua? Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebelum kembali. Ini diterapkan di COVID dulu. Nah, tapi kalau sekarang kalau tidak ada COVID, kita tidak melakukan. Nah, ini mungkin mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm berdua. Kayaknya di sini berfokus pada keselamatan, ya, keselamatan diri, bukan aturan yang diatur oleh polisi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan. Ini berkaitan dengan kira-kira berkaitan dengan apa? Kesehatan. Nah, kesehatan kita jaga kesehatan, bukan karena COVID saja kita memakai masker, cuci tangan, atau menjaga jarak satu
keyakinan kelas itu harus diperlihatkan ke sekolah yang kuat tanpa kepatuhan. Nah, ini yang kita harus terapkan kepada anak untuk mendukung motivasi prinsip. Tadi kan ada motivasi ekspresif dan motivasi ekspresif. Keyakinan dari seorang pemegang mengikuti serangkaian peraturan. Ada, nah saya coba dulu yang mana kesepakatan atau keyakinan. Ini ada dua datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini yang slide putih, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah ini kesepakatan kelas ya. Ini kesepakatan kelas. Kira-kira mana yang kesepakatan atau keyakinan? Sengaja saya taruh kesepakatan. Yang kedua, slide yang hijau menjaga kebersihan sekolah. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Di sini ada dua slide. Slide itu slide hijau beda dengan slide yang warna putih. Mungkin ucapannya beda, tapi pemaknaannya berbeda-beda. Nah di sini ada dua, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan itu yang sudah direncanakan bersama, datang tepat waktu menjaga salah. Nah itu kesepakatan menjaga kebersihan sekolah, juga kesepakatan berdoa sebelum sudah kegiatan, itu kesepakatan aktif dalam kegiatan dan tertib, itu sebuah kesepakatan. Keyakinan kelas yang kami harapkan guru yang murid saling menyayangi, yang mendidik anak. Kami murid sangat semangat belajar dengan anak. Kami murid peduli dengan anak. Nah, dua slide ini berbeda. Nah, ini yang maksud dengan kesepakatan. Keyakinannya di mana? Nah, keyakinan di slide hijau. Nah, itu kesepakatannya yang di slide hijau. Keyakinannya ada di slide beda dengan kesepakatan. Kesepakatan atau keyakinan diterapkan bersama-sama dan direncanakan bersama-sama. Nah ini ada tiga. Kira-kira ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa hukuman atau keyakinan? Hukuman. Kamu catat nih 100 kali, tidak terlambat lagi, tidak terlambat lagi, tidak terlambat lagi. Kalau kita menulis 100 kali dalam buku tidak terlambat lagi, ada dampak positif nggak bagi anak? Kalau mungkin dia kalau kecapean, mungkin dia biasanya sendiri. Nah, 100 kali loh. Oh, mungkin jelek ya. Berarti sudah selesai lah 100 kali. Kenapa seperti ini tulisannya? Masih capek. Nah, itu sebuah hukuman ya. Lari mengirim lapangan basket 2 kali dalam sekolah dia. Hukuman. Tadi kita sepakat kalau hukuman di waktu di kelas. Karena sebagai tujuan nanti dia teman-teman di kelas. Oh, kalau di pelajaran olahraga itu suatu kegiatan yang berbeda kegiatan. Murid diminta untuk push up. Woi, tidak menggunakan masker. Itu hukuman ya. Kita sebagai hukuman. Hukumannya tak usah nih. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Misalnya, Pak Guru, sekarang yang dicoret guru sama A. Apakah kita berikan hukuman mencubit anak itu atau dia menggantikan? Itu yang maksud dengan konsekuensi. Anak itu berpikir bagaimana dia bertanggung jawab, itu konsekuensinya. Membersihkan tempat air meja itu karena tersenggol pada saat belajar. Kamu ini bersihkannya, bukan kita kamu bersihkan nanti karena kamu senggol ya bersihkan. Ini adalah sebagai konsekuensi, bukan hukuman.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu dari sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu saja di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini maksudnya anak itu tidak dikenakan. Kamu misalnya datang siang, misalnya di sekolah yang harus menggunakan sepatu putih pada hari Senin, tetapi anak ini lupa, mungkin lupa, dia memakai sepatu hitam. Anak ini dikasih, kamu tidak boleh memakai sepatu satu hari itu. Apakah hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman juga ya, teman-teman. Dia menghindar dari teman-temannya, mungkin merasa bersalah dan sebagainya. Dia merasa terkecilkan. Lagi meninggal lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar videokan. Nah, tadi sudah disepakati ini adalah konsekuensinya. Kenapa? Karena berjalan kita olahraga. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi berbeda. Salah satunya itu menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu harus terjadi. Kalau tidak, ya kamu melanggar, kamu dapat konsekuensi, dapat teguran atau dapat pelajaran mungkin atau apa dikasih sama gurunya. Kalau dia ini maksudnya hukuman. Kalau konsekuensi suatu yang harus terjadi, bukan suatu yang menyakitkan diri harus terjadi. Terus membuat anak sakit, fisik maupun hati. Nah, biasanya kalau anak dihukum itu pasti sakit, entah hatinya atau jiwanya. Dalam jangka waktu yang panjang akan membekas. Kita di SD kira-kira waktu dulu ya, beda waktu SD sekarang. Bagaimana perlakuan guru kita dulu? Terbekas tidak dalam hati kita? Contohnya ini barang siapa saya bercerita, guru lain keras sekali pukul saya, akan berucap. Kalau dia ucapkan kayak kita berarti dia masih hina. Nah, bagaimana perlakuan guru terdahulu terhadap kita, generasi kita? Betul tak Pak Rian? Nah, Pak Rian sudah bercerita bagaimana perlakuan guru dulu beda dengan guru sekarang. Ada yang berpendapat, guru itu dibangun dari guru sekarang. Ini pengalamannya berbeda. Tapi di dalam pendidikan mereka belajar tidak dibolehkan dengan cara menghukum. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ya, dia benci. Kenapa? Karena itu sebuah hukuman bagi dirinya. Nah, perbedaannya anak menghargai disiplin. Dia menghargai, bukan yang maksud dengan dia membenci, bukan paksaan. Nah, stimulasi tanggapan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, perbedaannya mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Nah, beda hukuman dengan konsekuensi. Konsep diri yang buruk, kalau konsep diri yang baik, perbedaannya anak belajar untuk memenuhi yang salah. Konsekuensinya anak belajar untuk memenuhi peraturan. Rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Nah, itu yang terjadi kalau hukuman. Anak itu kan berdampak seperti ini yang dihukuman. Kalau konsekuensinya dia bersifat sementara, mungkin hukuman bersifat sementara dan belajar dari kesalahan. Nah, ini sudah terakhir ya. Kebutuhan manusia ada 4 survival, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan manusia ada 4. Yang pertama kasih sayang. Ya, semua manusia itu ingin dikasih dan disayang. Rasa diterima, anggapannya diterima, itu manusia. Penguasaan diri, penguasaan lingkungannya, nah itu ketenangan. Kalau manusia tenang, dia
merasa nyaman dan dewasa. Bebas dalam tanda kutip ya positif. Ini yang kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Pertama kasih sayang, penguasaan, ketenangan dan kebebasan. Ini bertahan hidup. Ada 4 pertanyaan penting. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajar tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada satu suara. Padahal aku suka dengan menyanyi. Apa kebutuhannya kira-kira? Full memory. Kita stop ya video. Bisa tidak di stop? Udah lebih 1 jam. Full nih. Iya. Ini kan iya, kosongkan ini kan migrasikan ke memori atau memori internal hampir habis. Ini kan ya, migrasikan SD. Kalau salah, misalnya pelanggar atau ditangkap. Nah ini tahapan ini yang harus diterapkan. Pertama yang harus yang pertama itu menanyakan keyakinannya. Contohnya, kita tanyakan dulu apa anak alasannya. Misalnya jarang masuk, apa alasan? Kita tanyakan. Setelah pertanyaan yang kita terapkan, anak akan menjawab. Setelah itu validasi kebutuhannya. Kebutuhan misalnya berdampak apa dampak misalnya anak itu tidak terlambat, bagaimana dia akan belajar, dia akan mengucapkan. Nah, baru kita menstabilkan identitas, mencari solusi. Bagaimana kalau misalnya apa kira-kira kita mencari solusi. Guru itu memancing anak itu bagaimana kira-kira kamu supaya tidak terlambat atau tidak masuk sekolah. Nanti anak akan, kalau saya akan begini. Nah, solusi itu sendiri yang diterapkan, bukan dari guru. Kamu harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh tidur terlambat. Nah ini menstabilkan identitas itu kita sebagai guru, sebagai pancingan supaya anak itu berbuat itu dengan kesadaran diri. Nah itu institusi menciptakan kondisi bagi kita untuk memperbaiki kesadaran sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah 3 institusi ya. Nah ini video institusi saya untuk saya terapkan. Nah ini nggak saya terapkan dulu, cuma saya tanya dulu. Ceritanya begini ya. Rima mencubit temannya sehingga Siska mencubit Rima itu sehingga teriak di kelas sampai kedengaran. Akhirnya ributlah 12. Mereka keyakinan kelas yang dia langgar di sana menghargai orang lain. Berarti teman-temannya terganggu. Nah, 3 diskusi yang saya lakukan di sini dengan 3 tahapan menanyakan identitas. Di sini waktu saya menerapkan apa alasan, menanyakan apakah kamu berteriak tadi, dia jawab, dia jujur, ya saya teriak. Kita tanya alasan apa kamu teriak? Saya begini. Nah, kita sebagai guru itu harus kita berpikir bijak. Anak melakukan kesalahan mungkin ada maksud dan tujuannya. Nah itu perlu digali. Bagaimana kita mencari jawabannya itu dengan cara itu bersama, memanggil anak tersebut. Nah mereka akan berbicara apa yang pernah dilakukan, apa alasan-alasan yang mereka lakukan. Nah di sini terus yang kedua, kita mengajak
kalau kamu tidak mencubit temanmu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya ketika dalam kelas saya begini. Nah inilah yang harus diterapkan, ya, bukan kita misalnya ketika ada ribut dalam kelas langsung kita pukul, nah itu salah sebenarnya. Harus kita duduk bersama cari solusi apa alasan, karena mereka itu mempunyai alasan masing-masing. Ribut dalam kelas mungkin ada alasan masing, atau tidak masuk sekolah ada alasan masing-masing. Nah setelah itu baru kita menanyakan keyakinannya atau kebutuhannya kira-kira apa, nah, supaya itu tidak terjadi lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Guru, misalnya saya jawab. Pak Kadi ada pertanyaan? Pak Kadi ada pertanyaan dari satu saja. Boleh satu saja, kira-kira bagaimana? Kami silakan dari guru kelas 1 Pak Saiful Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini alhamdulillah terima kasih atas waktu juga untuk menanyakan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Maka pengalaman saya di kelas untuk yang kelas bawah ya memang karakternya berbeda sama yang di kelas atas 3, 4, 5. Jadi coba saya minta solusi atau pendapat bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah ketika anak didik kita biasanya saya akan sistemnya untuk menyuruh atau merintahkan untuk menulis dan membaca kelas bawah yang saya katakan, karena pengalaman di kelas bagaimana cara kita itu ketika kita menyuruh anak kita kemudian sekian atau sudah beberapa kali kita menggunakan metode baik yang sistemnya bagaimana agar meningkat anak-anak untuk agar bisa saya tarik dulu. Tapi pengalaman saya ketika saya suruh anak itu untuk melakukan sesuatu atau membaca menulis itu kok dia menangis ya, itu salah satunya. Kemudian saya menggunakan metode harus ini diselesaikan. Saya kasih catatan ya, walaupun kamu sendiri atau berdua silakan bersama. Kenapa kok tugas itu atau materi yang saya berikan itu kok bisa dibuat layar lagi? Ya, yang kelas bawah Pak ya, ini juga kita pengalaman dari kelas. Mungkin sekarang itu dulu pertanyaan dari saya biar gini, biar ada adabnya. Tema kita pada hari ini ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Saiful Bari. Ini masalah yang dihadapi oleh tindakan anak di kelas ketika jam pelajaran. Karena di kelas 1 itu dituntut untuk tulis baca, tulis dan hitung. Nah, menurut pandangan saya sekiranya setiap pembahasan dimanapun kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 sampai kelas 6 ataupun di kelas perguruan tinggi, terutama di kelas 1 karena mereka tahap dari pangkuan ibunya tiba-tiba masuk ke sebuah kelas atau sebuah kesepakatan mungkin berbeda. Perbedaannya mungkin kita lihat dari masing-masing anak. Tapi tidak semua anak. Mungkin itu wajar lah di satu kelas itu ada
sifat anak yang cenderung ya berlebihan seperti itu. Bahkan mereka tidak mau sama sekali untuk mengikuti proses belajar. Nah, menurut hemat saya di sini, kita semua saya sering hadapi juga seperti itu. Kita memaksa, kita melanggar dengan aturan mereka belajar. Mungkin mereka merasa menangis, merasa disakiti, dan merasa terselimi karena guru mungkin harus kamu ini harus bisa. Bahkan saya pernah lakukan dulu kalau Ananda ada selesai tugas tidak bisa keluar main. Nah, itu konsekuensi yang diterapkan, itu sebuahnya hukuman sebenarnya. Bagaimana caranya kita menanggapi hal seperti itu? Ya, mungkin sebagai kita sebagai guru ya, mungkin belum maksimal tahapan pertama, kedua, mungkin ada kita tidak berhenti dari mencoba. Itu pertama. Jangan kita gagal dari suatu percobaan pertama. Nah, itu kita sebagai model, kita sebagai guru yang harus membimbing, membina, menuntun. Nah, itu kita membimbing, membina, menuntun. Yang pertama yang diterapkan bagaimana setelah itu menyenangkan. Mungkin kalau anak itu sukanya main-main, bagaimana pembelajaran itu dibuat seperti main-main atau permainan, bukan main-main ya, salah konsep permainan. Kalau anak itu mungkin karena kelas 1 mungkin kurang puas di TK, atau yang belum pernah ke TK, yang kelas 1 mungkin jiwanya masih main-main. Nah, itu yang harus matang kita lakukan karena kelas 1 cobaan besar, mungkin tahap untuk mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Bisa dikatakan kegagalan di kelas 1, makanya dikasih tahap selanjutnya. Itu anggapan kita sebenarnya ya, oh ini kalau baca di kelas 1 akhirnya beruntun. Nah, misalnya kita sesuai dengan kodratnya, kita menuntut anak sesuai dengan kodrat alam yang mereka lakukan. Misalnya anak yang ditanyakan tadi, anak suka main-main misalnya tadi. Nah, bagaimana anak itu pembelajaran itu bisa bermakna bagi mereka itu memberi suatu keasikan, anak bisa berceria. Nah, yang pertama salah satu contohnya tadi yaitu espresso. Setelah espresso, bagaimana baca tulis itu sebuah permainan buat kelompok dan lain sebagainya. Dia akan mengikuti, akhirnya dia akan mengikuti. Nah, dan diterapkan seperti itu, tidak boleh kita memaksa harus kamu bisa baca, apalagi kita membuku. Nah, kalau anak nangis, berarti dia tidak mau, sama sekali itu tidak mau. Dia hatinya berubah. Atau Pak, ada tanggapan lain dari pertanyaan ini? Pak Ari? Pertanyaan, atau ya bukan pertanyaan ya, boleh. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait penerapan disiplin positif, ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan sedikit. Nah, tadi sempat disinggung, ya. Tadi sempat disinggung terkait hukuman ataupun konsekuensi. Nah, tadi sempat diberikan analogi atau perumpamaan. Kenapa kita kalau di jalan raya itu harus pakai helm? Apakah itu karena aturan yang sudah dibuat di negara kita, atau memang kita merasa itu merupakan suatu kebutuhan? Oke. Jadi menanggapi pernyataan itu, kita tahu bahwa sering kita lihat bahwa di masyarakat itu banyak orang yang tidak memakai helm, ya, memakai helm. Dan sering kita lihat juga banyak yang ditilang
karena tidak memakai helm. Nah, di sana ada suatu pertanyaan yang muncul. Kenapa kok orang itu selalu saja melakukan suatu kesalahan padahal dia sudah tahu itu ada konsekuensinya, sudah tahu ada hukuman. Orang sudah tahu dia akan dihukum saja masih tetap melakukan kesalahan. Bagaimana dengan orang yang memang dia tahu saya tidak akan diapa-apakan kalau melakukan ini, sedangkan dia tahu kalau dihukum saja, kalau saya begini saya akan dihukum, toh juga besok dia seperti itu lagi. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tahu kalau saya begini, toh juga tidak akan diapa-apain? Apakah itu akan tidak nanti membuat semakin anak semakin bebas atau liar gitu? Nah, sama halnya seperti penerapan budaya positif di sekolah. Kita diharapkan di sekolah itu tidak ada lagi yang namanya hukuman ataupun konsekuensi ataupun peraturan yang sifatnya memaksa anak-anak. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kejadian tadi, apakah tidak sama nanti ketika anak-anak berpikir, kalau saya melanggar aturan ini, saya akan hukum ini. Dan kita tahu sudah kita hukum saja pun anak-anak besok tetap seperti itu. Itu yang pertama. Dia sudah tahu dia akan dapat hukuman, tapi itu akan dilakukan lagi. Apakah nanti tidak akan semakin liar bagi anak-anak atau semakin bebas bagi anak-anak ketika dia tahu bahwa ketika melakukan salah itu dia tidak akan diapa-apakan sama gurunya? Nah, itu pertanyaan saya, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala. Pertanyaannya luar biasa ya. Tangan dulu semuanya. Sudah tadi sudah saya bahas konsekuensi yang diterapkan seperti contoh tadi, yang itu memakai helm. Bagaimana kalau tidak ada polisi? Begitu juga konsekuensi di sekolah atau hukuman yang ada di sekolah. Bagaimana kalau tidak ada guru? Bahkan ada guru pun dia akan melakukannya. Nah, kalau tidak kita melakukan hukuman atau konsekuensi yang berat. Nah, di sini dari pemodul budaya positif ini adalah memang kita di pendidikan Merdeka Belajar itu hukuman itu tidak dibolehkan. Memang tidak kita sepakat hukuman itu tidak dibolehkan. Yang perlu kita pahami di sini, anak-anak atau orang yang budaya positif yang diterapkan memakai helm untuk keperluan dirinya, untuk keselamatan dirinya, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kalau dia merasa itu kebutuhan bagi dirinya, dia tidak akan melakukannya, walaupun itu tidak waktu COVID. Nah, bagaimana dengan di sekolah? Anak tidak datang terlambat atau tidak melanggar satu aturan di sekolah, kalau memang itu bukan kebutuhan bagi dirinya, mungkin dia akan. Nah, inilah yang dimaksud dengan penerapan budaya positif dengan 3 restitusi. Tadi ada kasus tadi Pak B, kasus misalnya anak terlapor sekolah. Bukan kita memberi hukuman, tetapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa pahami, supaya anak itu bisa memahami dari kesalahannya
tidak ada hukuman, misalnya dia di luar, mungkin di sekolah dia patuh, tapi di luar kalau tidak ada hukuman, tidak ada kontrol dari orang tuanya, mungkin dia makin liar. Nah, ini yang dimaksud dengan penerapan budaya positif kita sebagai guru. Misalnya kita di kelas, contoh kecilnya di kelas, budaya positif yang kita terapkan ada namanya keyakinan. Keyakinan itu suatu kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya contoh kecil, tidak ribut di dalam kelas, itu dalam kelas gitu ya. Nanti di sekolah mungkin beda, cakupannya luas kan. Nah, konsekuensinya yang dia langgar di sana adalah ketertiban. Nanti kita tanya, dari masalah yang kamu hadapi tadi, kira-kira kesepakatan apa yang kamu langgar? Dia akan berbicara. Konsekuensi dalam kesepakatan yang saya langgar adalah menjaga ketertiban, kurang menjaga ketertiban. Kira-kira apa solusinya? Saya tidak akan ini. Bagaimana solusinya supaya kamu tidak ini? Nah, di sinilah adalah interaksi antara guru dan wali murid. Nah, ini cakupan masih di dalam kelas. Nanti kalau di kesepakatan di sekolah, sekiranya bisa kita buat banner, nanti bisa anak baca dan dipahami. Seandainya kayak mana dia pasti akan dipanggil, bukan dihukum. Beda dihukum, beda dihukum atau dilanggar dia akan dapat hukuman. Tetapi suatu hal yang disepakati ulang atau direnungi ulang apa yang dia langgar dan bagaimana solusinya. Nah, itu mungkin penerapan yang diterapkan, tetapi bukan hukuman. Misalnya tidak pakai sepatu disuruh keliling, itu sudah hukuman. Jangan datang terlambat, dia disuruh keliling, itu semua hukuman. Nah, ini ada interaksi antara guru dan murid. Bagaimana solusi yang dihadapi? Atau pertama yang menanyakan keyakinan dulu. Pertama, bagaimana apa alasan? Kita mencari alasan dulu. Kenapa kamu datang terlambat? Kira-kira apa yang sebabnya? Dia akan menjelaskan kepada kita alasan-alasan, entah itu alasan yang positif benar atau alasan palsu. Yang penting kita dengar sebagai guru itu sebagai pendengar. Nah, dan guru itu mengajak mencari solusi. Nah, itu yang diharapkan, bukan aturan atau hukuman yang diberikan. Mungkin itu Pak. Mungkin ada teman-teman yang bisa tanggapi dari pertanyaan saya. Nah, sudah hanya ya mungkin ya sekiranya penyampaian saya kurang berkenan. Ini bagian dari pembelajaran bagi saya. Sekiranya besok lebih mungkin tahap awal saya bisa berbicara, dan insya Allah dengan pembelajaran ini saya bisa termotivasi belajar dan terus belajar. Dan itu juga dari teman-teman, bagaimana kita belajar dari kesalahan dan belajar dari keadaan. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan, kurang datang dari saya, lebihnya datang dari Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara bebas. Tes.